Selamat berjumpa kembali saudara di saat ini. Kembali saat ini saya akan membagikan sebuah sharing, yang mana sharing ini saya pergumulkan terhadap diri saya sendiri, yaitu melalui sebuah pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya, mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Pernahkah Anda sebagai orang Kristen, tentunya dalam konteks orang percaya, saya orang Kristen, Anda orang Kristen, kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Mengapa saya melakukan demikian sebagai suami terhadap istri saya? Mengapa saya melakukan hal demikian sebagai ayah terhadap anak saya? Mengapa saya melakukan pekerjaan yang demikian sebagai pekerja yang dibayar oleh perusahaan? Dan lain sebagainya, saudara. Bahkan di dalam pelayanan, mengapa saya melakukan pelayanan yang demikian ini? Jikalau Yesus melihat apa yang saya lakukan. Pernahkah Anda bertanya hal-hal yang demikian terhadap diri Anda sendiri? Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Banyak hal positif yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita inventory dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Melalui pertanyaan tersebut kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang positif. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Tetapi sebetulnya melalui pertanyaan tersebut juga boleh menolong saya, dan saya yakin boleh menolong Anda di dalam konteks kehidupan sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Mengapa Anda melakukan apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Artinya, apakah yang saya dan Anda lakukan saat ini merupakan satu refleksi kehidupan seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Atau ternyata melalui pertanyaan tersebut, saya dan saudara bisa diingatkan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rencanakan, dan apa yang sedang kita lakukan saat ini ternyata di luar daripada kehendak kehidupan Tuhan Yesus bagi umatnya, bagi jemaatnya. Sehingga dari situ, saya dan saudara bisa stop melakukan hal-hal tersebut, bisa bertobat, dan bisa kembali diarahkan oleh Roh Kudus untuk hidup di jalan kebenaran. Ambil contoh yang lain, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diberikan hari Minggu untuk beribadah. Kenapa saya dan saudara beribadah di hari Minggu? Kenapa saya dan saudara rindu untuk bergereja bersama dengan saudara seiman yang lain? Anda bisa memberikan jawaban yang positif. Tetapi jikalau ada orang yang berada di bagian sisi yang satunya, yang mana tidak mau ke gereja, bahkan malas ke gereja, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, saya harap pertanyaan ini bagi Anda yang mendengarkan bisa boleh dipakai oleh Tuhan, menyentuh Anda dan mengembalikan diri Anda sebagai orang beriman yang sudah selayaknya bagaimana Anda hidup. Anda boleh berargumen, Anda boleh berargumentasi dengan manusia lain, tetapi cobalah apakah argumentasi tersebut bisa Anda bawa di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan akan berkata, ambil contoh nama Anda siapa? Daniel, atau nama Anda Tony atau Tini. Daniel, pernahkah Anda membaca Alkitab yang sudah saya berikan kepada Anda? Adakah Alkitab mengajarkan kepada kamu untuk hidup demikian? Jikalau saya dan saudara sudah pernah membaca Alkitab, dan kita tentunya juga bisa menjawab, Alkitab tidak mengajarkan satu bentuk kehidupan yang saya dan saudara lakukan.
Sehingga mudah-mudahan Anda akan menyetop diri Anda sendiri untuk berargumentasi lebih jauh. Karena Anda sebenarnya tahu Anda hidup di dalam kesalahan. Firman Tuhan itu diberikan untuk saya dan untuk Anda dan untuk orang percaya agar kita hidup aman, damai, sejahtera di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjauhkan saya dan saudara dari bahaya, dari godaan-godaan yang bisa menyeret kita, yang lebih bahaya membawa kita kepada kebinasaan. Sehingga kembali saudara, tanyakan kepada diri Anda dari waktu ke waktu, bukan saat ini Anda. Dalam sehari mungkin Anda bisa tanyakan kepada diri Anda berkali-kali, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Sebagai bagian di mana saya dan Anda merecek apakah yang saya dan Anda lakukan itu merupakan satu refleksi kehidupan sebagai seorang beriman. Sehingga dari situ, saya dan saudara juga boleh bertumbuh di dalam Kristus untuk menjadi pribadi Kristen yang tambah dewasa dari hari ke hari. Karena kenyataannya, jikalau saudara boleh melihat apa yang terjadi dengan kehidupan kekristenan, ternyata banyak bayi-bayi Kristen yang sudah umurnya belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Orang Kristen yang tidak memiliki kedewasaan, mereka hidup bagaikan bayi. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, bahkan mereka tidak bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, yang sudah dilakukan oleh Yesusnya. Dan bila saat ini kembali, melalui pertanyaan mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, biarlah Anda boleh diarahkan melalui pertanyaan ini untuk dikembalikan, untuk hidup sebagai orang Kristen yang mencerminkan kehidupan Kristen. Dan dari situ saya dan saudara diberikan kesempatan untuk kembali bertumbuh di dalam anugerah Kristus Yesus. Tuhan memberkati.